Halo, apa kabar? Bisa berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya, Anggun Aktarini, dan rekan saya. Dengan Syuki Abdul. Dan tentunya tepat di Senin 24 Agustus 2020, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, ini Anggun kemana? Apa kabar hari ini? Sangat baik. Dan gimana kemarin long weekend, pergi kemana? Atau di rumah aja? Nah, karena kita menghindari kemacetan, akhirnya berlibur di rumah. Berlibur di rumah saja. Mungkin itu juga menjadi pilihan buat Anda yang mungkin juga masih khawatir terkait dengan bagaimana berlibur di tengah pandemi COVID-19 maupun juga nantinya khawatir akan terjadi penumpukan ataupun juga keramaian dan juga mungkin tetap di rumah aja. Nah, ini seperti biasa Suara Parlemen Petang akan menghadirkan informasi seputar dinamika dan juga aktivitas. Nanti kita akan bahas terkait dengan tajuk utama. Ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung. Bagaimana sebenarnya keamanan gedung-gedung pemerintahan? Nanti kita akan bahas di segmen akhir, tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu headline media online yang terbit pada hari ini. Headline media online yang pertama datang dari kompas.com, di mana Kejagung minta masyarakat tak berspekulasi soal penyebab kebakaran. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di sini Hari Setiono, meminta masyarakat tak berspekulasi tentang penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin dalam dan Jakarta Selatan Sabtu lalu. Di sini Hari mengatakan bahwa polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan belum mengumumkan hasilnya. Karena itu ia mengatakan belum ada penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi semalam hingga Minggu pagi tadi. Hari juga memastikan seluruh berkas penanganan perkara dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal perkara yang ditangani Kejaksaan Agung. Ya, ini banyak sekali spekulasi karena terkait dengan bagaimana ada 12 jam pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api di gedung Kejaksaan Agung. Ini juga ada kekhawatiran ada sejumlah dokumen-dokumen penting terkait dengan sejumlah perkara yang juga hangus terbakar. Kita pastikan sekali lagi polisian ini segera menyelidiki penyebab dari terbakarnya gedung Kejaksaan Agung tersebut. Kita beralih ke mediaindonesia.com, percepat penanganan perkara kebakaran hebat yang menghanguskan salah satu gedung terbesar di Kejaksaan Agung atau Kejagung pada hari Sabtu malam lalu dikhawatirkan membuat berkas dan barang bukti tindak pidana korupsi atau tipikor ikut terbakar. Sejumlah kasus besar memang tengah menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung. Dua perkara diantaranya bahkan tengah disorot publik, yakni kasus Joko Chandra dan juga kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Terbakarnya gedung itu diduga dapat menghambat proses hukum kasus-kasus tersebut. Jadi ini banyak sekali masyarakat yang berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung ini disebabkan oleh mungkin ada oknum-oknum yang menginginkan beberapa ataupun juga kasus terhenti sementara karena data-data ataupun juga ini banyak berkasnya yang tersimpan di Kejaksaan Agung akhirnya terbakar. Akhirnya pihak kepolisian maupun juga Kejaksaan Agung akan menunda sementara. Tapi ini juga sudah dipastikan bahwa berkas-berkas tersebut aman. Kita tunggu saja bagaimana nanti penyelidikannya. Betul sekali. Dan kita beralih ke berita berikutnya, di mana cnnindonesia.com menerbitkan DPR harap kebakaran tidak mengganggu penanganan perkara Kejagung. Dan di sini Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengharapkan peristiwa kebakaran tidak mengganggu kinerja penanganan hukum yang saat ini tengah diproses Kejaksaan Agung. Dan Aziz menyatakan DPR RI prihatin atas kebakaran yang terjadi dan ia meminta pihak kejaksaan dan kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut. Hal itu semata-mata agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak simpang siur. Ini pasti semua pejabat tentunya dan juga para anggota DPR berharap bahwa pihak kepolisian ini segera melakukan penyelidikan dan juga mencari tahu apa penyebab dari kebakaran tersebut, apakah benar-benar terjadi konsleting listrik ataupun juga ada oknum-oknum yang menginginkan ataupun juga spekulasi yang muncul. Kita harap sekali lagi juga masyarakat untuk menahan diri untuk tidak berspekulasi terkait dengan hal apapun. Kita tunggu nanti hasil penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tadi sudah kami hadirkan terkait dengan 3 headline media online terkait dengan bagaimana kebakaran Kejaksaan Agung. Nanti selengkapnya kita akan bahas topik utama terkait dengan bagaimana nih kemarin kasus kebakaran yang melanda gedung Kejaksaan Agung. Apakah gedung-gedung pemerintahan di tanah air ini juga sudah aman dari bahaya kebakaran? Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang.
Menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri terkait tata cara kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 yang harus menerapkan protokol kesehatan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko sepakat protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat pada seluruh kegiatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus memastikan peserta Pilkada Serentak serta simpatisan dan masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan jika diperlukan, imbauan Mendagri terkait penerapan protokol kesehatan saat kampanye dibuat dalam aturan tertulis oleh KPU yang penerapannya diawasi Bawaslu. Jadi yang pertama memang dalam masa pandemi ini kita mesti ketat dalam melakukan protokol COVID dalam kegiatan masyarakat, termasuk juga melakukan kampanye-kampanye dalam pilkada. Namun aturannya itu kan yang menggodok adalah KPU dan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga berharap seluruh pihak menaati aturan terkait tata cara kampanye terbuka di masa pandemi COVID-19 yang disusun KPU dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan seluruh pihak yang terlibat kampanye terbuka dalam rangka Pilkada Serentak 2020. Sehingga silakan saja apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri itu menjadi masukan dan kajian untuk KPU dan Bawaslu untuk bisa dilaksanakan dalam rangka protokol COVID yang memang harus dilakukan di masa pandemi ini. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Petang, masih bersama dengan Anggun Oktarini dan juga saya Uki Abdul. Kali ini kita akan membahas topik utama terkait dengan keamanan gedung-gedung pemerintahan. Dan tentunya di sini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizal Patria di sini mengatakan kebakaran di Kejaksaan Agung menjadi pembelajaran agar seluruh gedung memiliki sistem peringatan dini. Tidak hanya sistem peringatan dini, Wagub DKI juga meminta setiap gedung perkantoran pemerintahan maupun swasta harus memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai termasuk hider pemadam kebakaran dan juga ketersediaan sarana dan prasarana tertentu menjadi langkah awal untuk mencegah meluasnya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Oleh karena itu pihaknya akan mengecek kembali seluruh gedung di DKI Jakarta apakah sudah melaksanakan ketentuan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Ini yang sering terjadi di tanah air, bagaimana pemerintah ataupun juga pejabat baru melakukan ataupun juga tinjauan-tinjauan kalau misalnya ada satu dan lain hal terjadi. Bahkan seharusnya ini sudah dilakukan pemeriksaan apakah benar-benar memiliki hydrant atau juga memiliki nantinya bagaimana kesiapsiagaan terkait dengan kebakaran. Ini kita harapkan bahwa kejadian terbakarnya gedung Kejaksaan Agung yang juga ternyata tidak dilakukan asuransi, jadi nantinya ataupun juga apabila ingin melakukan pembangunan kembali ini harus memasukkan anggaran melalui APBN karena gedung Kejaksaan Agung ini tidak dilakukan ataupun juga tidak ada asuransi, jadi tidak bisa mengklaim seperti itu. Jangan sampai begitu sudah ada permasalahan baik di gedung-gedung pemerintah maupun swasta, baru ini regulasi pemerintah diberlakukan ya. Ya, ini yang sering terjadi kecolongan kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya keamanan gedung-gedung pemerintahan. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menyelesaikan seluruh proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang telah dimulai sejak 2019. Komisi 2 berharap seleksi CPNS tetap berjalan dengan terbuka, adil, dan objektif sehingga dapat menghasilkan CPNS yang berkualitas baik. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengatakan pandemi COVID-19 menghambat tahapan seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Aminur Rahman menekankan Kementerian Pan-RB, BKN, dan KASN tetap menyelesaikan proses tahapan seleksi CPNS dengan adil, objektif, dan transparan. Komisi 2 ingin seleksi CPNS ini betul-betul fair, objektif, jangan sampai isu-isu yang berkembang selama ini ada peserta yang sudah dipastikan memenuhi syarat, kemudian pada gilirannya teranulir. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipastikan oleh kementerian agar ini tidak terjadi. Komisi 2 punya tanggung jawab secara konstitusi bahwa kita mengawasi kinerja kementerian ini.
Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan, tahapan seleksi CPNS 2019 harus diselesaikan pada tahun 2020. Hugua berpendapat, selain harus segera menyelesaikan seleksi CPNS tahun 2019, Kementerian Pan-RB juga harus memastikan tenaga honorer K2 segera diproses menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin sekitar setelah ini Juli kan ini berarti Agustus September lah akan mereka selesaikan. Nah, yang berkaitan dengan tenaga honorer khususnya K2 kan kurang lebih 430 lagi yang harus pemerintah selesaikan ya. Hilman Hidayat dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan tajuk pada sore hari ini. Ya, ini kalau misalnya ada pendapat dari pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Ini melihat potensi sabotase dalam kebakaran di gedung utama Kompleks Kejaksaan Agung pada Sabtu malam lalu. Stanislaus juga mengatakan bahwa sistem pencegahan kebakaran, misalnya berupa alarm dan juga pemadam otomatis, harusnya diterapkan oleh semua gedung, kementerian, lembaga tanpa terkecuali. Bahkan ia menyatakan pemasangan sistem keamanan ini tidak boleh hanya dilakukan pada gedung yang vital atau tidak, sebab gedung kementerian atau lembaga menyimpan dokumen-dokumen penting. Tak hanya itu, hal ini juga nantinya juga bisa berdampak pada layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengharapkan peristiwa kebakaran ini tidak mengganggu kinerja penanganan hukum yang saat ini tengah diproses oleh Kejaksaan Agung. Dan Aziz menyatakan bahwa DPR prihatin atas kebakaran yang terjadi. Ia meminta pihak kejaksaan dan juga kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut. Hal itu semata-mata agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak simpang siur. Sekali lagi juga ini kita berharap bahwa masyarakat untuk menahan ataupun juga spekulasi yang muncul, apakah ini benar-benar terjadi sabotase ataupun juga terjadi oknum-oknum yang menginginkan bahwa sejumlah berkas yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, di antaranya adalah kasus Joko Chandra dan juga kasus asuransi Jiwasraya. Ini kita harapkan nanti kita menunggu bagaimana hasil penyelidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Saya Uki Abdul dan juga rekan saya Angga Noktarini beserta seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.